First few months you're gonna try it a little bit, but I couldn't keep up anymore. It was too hard. I know a few personal shoppers as well, so if I need something special, I would text. This is crazy actually. This is full on water. Oke, teman-teman, kan saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokusnya mengenai updatean pemain keturunan. Ya, di sini pun saya juga baru selesai ya kerja, kemudian di DM Instagram dan juga channel YouTube ya. Banyak sekali yang sudah DM dan juga chat ya. Bahkan ini langsung minta request mengenai sosok Jairo Redwals. Memang kalau dilihat ya, proses Jairo Redwals untuk membela timnas Indonesia ini memang penuh dengan negosiasi yang sangat alot. Mengapa demikian? Karena 3 kali ya, PSSI ini sudah menghubungi 3 kali dari tahun 2019 ya, kemudian 2021 akhir, dan sekarang ya ini sepertinya akan terbuka lebar dirinya untuk menjadi bagian timnas. Alasannya jelas, karena federasi ya dari ini teman-teman ya, Suriname ingin mendapatkan, tetapi PSSI dalam hal ini Bob Erick Thohir ini sepertinya juga ingin mepet terus ya bagaimana sosok Jairo Redwals ini. Dan kabar terbarunya ya, ini memang betul ya, saat ini Jairo Redwals akan melakukan proses ya bagaimana kepindahan federasi, tetapi ya ada tapinya. Nah, ini apakah dalam waktu dekat ataukah tidak dalam waktu dekat, ini sudah ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya ini adalah klarifikasi langsung ya dari sosok Jairo Redwals mengenai kapan dia akan tiba ke Indonesia. Nah, ini sudah menjawab ya dari beberapa pertanyaan menurut saya. Karena memang kalau untuk kasus Jairo Redwals ini kita hanya tinggal menunggu waktu. Nah, oke. Di sini kita akan membahas tuntas mengenai Jairo, jadi jangan lupa untuk membangun channel ini silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini ada teman-teman, saya ingin bacakan terlebih dahulu ya. Ini memang beritanya itu sudah betul ya, bahwa Jairo Redwals itu sudah dikontak oleh PSSI, dan salah satu akun ya pemain keturunan AID pun juga pernah bertanya kepada Jairo. Kurang lebih kalau saya translate dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jairo, apakah Anda benar akan datang ke Indonesia akhir bulan ini? Ini artinya akhir bulan Mei ini ya. Nah, tolong konfirmasi bro, tulis akun yang diunggah oleh pemain keturunan ID. Nah, kemudian Jairo Redwals ini secara gamblang ya, dia pun menjawab, maybe ya, mungkin tergantung beberapa situasi ya, atau beberapa hal. Nah, ini bisa menjadi kabar yang sangat bagus ya, karena sepertinya dia memang ya ingin sekali untuk segera terbang ke Indonesia. Dan dia menjawab mengapa ya, dia ada beberapa hal. Karena memang saat ini dia sedang padatnya di Liga Premier Inggris ya. Terbukti ya teman-teman, setelah dia pulih dari cedera, karena memang kemarin dia cedera panjang hingga 4 bulan dia harus menepi ya. Dan itu membuat sosok Jairo Redwals ingin kembali lagi bugar dan memulihkan bagaimana kepercayaan pelatih kepada dirinya. Dan benar saja teman-teman, selama Crystal Palace memainkan Jairo Redwals ya, 8 kali pertandingan dia bermain, sama sekali Crystal Palace tidak pernah mengalami kekalahan. 5 kali menang ya, dan juga 3 kali seri. Dan itu semua ya karena ini adalah kerjasama tim dan juga tentu adanya kontribusi sosok Jairo Redwals. Ini menurut saya sangat luar biasa. Bahkan tadi malam pun Crystal Palace menang ya melawan Manchester United ya dengan skor 4-0. Bahkan hal yang sangat luar biasanya di sini, Jairo Redwals ya bermain selama 28 menit, dia menempatkan dirinya ya sebagai pemain pengganti tersukses, karena memang dari segi passingnya dan juga umpannya itu 100% betul semua, akurasinya itu pas 100%. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya dia belum habis.
usianya saat ini 27 tahun. Ya menurut saya ini adalah usia yang relatif matang juga. Bagi pecinta sepak bola mungkin ingat dengan apa yang jadi statement Raja Nainggolan. Ketika PSSI menaturalisasi pemain-pemain muda, itu juga harus balance dengan pemain-pemain yang matang. Karena emang kalau ya hanya untuk regenerasi jangka panjang, itu memang diperbolehkan. Dalam hal ini sah-sah saja. Tetapi kalau untuk jangka saat ini momen timnas Indonesia untuk menuju ya kualifikasi Piala Dunia. Kalau misal di momen kali ini ya itu bisa, mengapa harus ditunda 2, 3, 4 tahun ke depan. Nah ini yang menjadi statement Nainggolan kemarin dan menurut saya ini ada benarnya juga. Jadi jika nanti ya Jairo Redowals ini datang ya akhir Mei ataupun nanti Kevin Dick menyusul, kemudian Emil Audero menyusul, kemudian ada Mes Hilgers juga menyusul. Ini menurut saya menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Karena memang kita membutuhkan pemain-pemain tersebut. Dan semakin banyak mereka ini dinaturalisasi ya, atau dalam hal ini mungkin nanti menjadi bagian timnas, ya menurut saya ini timnas akan lebih baik. Dan untuk kasus Jairo Redowals ini sebenarnya banyak yang tanya kepada saya kemarin ya, Bang, bagaimana mengenai sosok Jairo ini? Dia kan sudah bermain selama 3 kali bersama timnas senior Belanda. Apakah dia nanti bisa untuk membela timnas Indonesia? Karena memang ini bisa menjadi perdebatan ketika ya di prosesnya nanti. Dan saya ingin menjawab seperti ini, teman-teman. Di aturan FIFA itu ya, kalau itu tidak laga resmi ya, itu tidak dihitung. Dan 3 kali ya Jairo Redowals ini ya mengikuti uh, pertandingan ya di Liga Belanda dan juga di timnas Belanda, itu dia bukan di level turnamen resmi ya seperti kualifikasi Piala Dunia atau yang lainnya yang memang kalender FIFA, dan rata-rata yang diikuti atau pertandingan yang dilalui oleh Jairo ini hanya pertandingan uji coba bersama timnas Belanda senior. Artinya ya dari sini kita sudah clear ya untuk masalah Jairo ini aman secara legal formal dan juga secara persyaratan dia sudah memenuhi untuk membela timnas Indonesia. Nah ini artinya ya kita harus fokus di sini dengan Jairo Redowals. Semoga saja ini PSSI bisa segera untuk mendapatkan dirinya, karena memang kalau ya nanti ada sosok Tom Haye di situ ya, kemudian ada Jairo Redowals, ditambah lagi ada Ivar Jenner ya di tengah kita ya, di lini tengah kita itu akan semakin bagus. Dan sosok Nathan bisa di posisi aslinya, kemudian ditambah ada Elkan Bagot ya, kemudian juga ada Justin Hubner ya. Di situ belum lagi ada Jay Ijaz ya. Yang menurut saya ini akan lebih luar biasa untuk kedalaman squad kita. Belum lagi nanti kita juga sudah memiliki beberapa pemain baru seperti Calvin Verdong, kemudian ada Jens Raven ya, dan juga beberapa pemain lain yang akan bertambah. Nah, jika kedalaman ini sudah kuat ya, dan juga kekuatan kita sudah solid ya, kita tidak lagi berkaca bagaimana untuk ASEAN di Piala AFF. Jadi anggapan kita bukan kita berarti meremehkan AFF, tetapi memang AFF bukan target kita lagi. Seperti Piala AFF U23, Piala AFF Senior, kita bisa memaksimalkan pemain-pemain lokal kita untuk bisa ya bersaing di sana. Dan kita bisa melihat tolak ukurnya seperti apa. Apakah dengan adanya pemain keturunan ini mereka juga mampu untuk meningkat atau hanya biasa saja. Dan pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia yang memang itu kalender FIFA itu disiapkan untuk event-event penting. Nah, menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus. Artinya kita semua adil di sini. Semuanya harus berkompetisi di sini. Bukan hanya di back ya. Karena back kita juga sangat tangguh-tangguh sekarang, kemudian di striker juga sangat bagus, ada Orat Mangun, kemudian ada juga Rafael Strike ya. Kemudian juga ada Sananta dan juga yang lain. Nah, ini diharapkan akan lebih bagus lagi jika ya para pemain-pemain keturunan yang sudah saya sebutkan ini segera bergabung bersama timnas Indonesia. Intinya seperti ini. Ini logika dasar saja ya.
Kalau timnas Indonesia nanti di bulan 6 ini 2 laga menang, saya sangat yakin seperti Kevin Dick ya dan juga Mas Hilger itu akan juga cepat untuk menjadi bagian timnas. Karena ronde ketiga itu teman-teman yang menentukan ya bagaimana nasib Indonesia ini akan lolos dengan mulus 2026 atau tidak. Kalau memang nanti ya ini lolos ya otomatis akan banyak pemain yang akan menjadi bagian timnas Indonesia. Siapa yang tidak mau ke Piala Dunia seperti itu. Dan untuk saat ini Ray De Walls ini kemungkinan adalah pemain yang akan dinaturalisasi setelah Verndong dan juga Raven ya. Itu saya sangat yakin sekali. Apalagi saat ini kompetisi Liga Inggris ini akan selesai. Jadi kalau misal nanti di bulan Mei akhir ya itu dia datang ke Indonesia, itu kemungkinan terjadi. Dan dia mengapa dia tadi bilang ya, dia bisa akan datang ya, dia bisa datang di akhir Mei jika tidak ada hal-hal lain. Nah, hal-hal lain ini adalah kesibukannya bersama tim dan juga jadwal pertandingan. Kalau semua itu sudah beres dan juga sudah kelar, saya sangat yakin tidak ada alasan lagi untuk dirinya tidak datang ke Indonesia. Karena di timnas Belanda itu sudah mustahil untuk dipanggil, persaingannya sudah berat. Kemudian dia sudah mentah-mentah menolak Suriname. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Jairul Walls ini hanya tinggal menunggu waktu untuk datang ke Indonesia karena dia sudah mau untuk membela timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Jairul Walls ini? Apakah kalian yakin dirinya segera untuk menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.